كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Pokok pelajaran itu adalah yang paling atas. Pelajarannya yang paling atas. Misalnya aba, ini adalah pokok pelajarannya. Nah, ini kita bacakan berkali-kali sampai anak-anak betul-betul paham. Supaya yang pertama ini anak benar-benar paham dan mengerti. Ya kan? Kalau dalam bahasa pendidikan, ya, pelaksanaan pembelajarannya itu disebut dengan persepsi. Ya. Nah, coba. Ta. Atta. Iffi. Uttu. At. Tidak ingat atas. At. Ulangi. At. Atta. Iffi. Uttu. Jadi kenapa alifnya itu benar ada hamzahnya? Ya, karena huruf alif di dalam bahasa Arab tidak memiliki harokat. Yang berharokat adalah huruf hamzah. Babibu. Masih ada hamzahnya. Ada hamzah. Tidak boleh terlalu banyak. Tetap ada udara yang keluar, tapi sedikit. Ya, persentasenya sedikit sekali. Ulangi. Babibu. Bab. Coba baca. Yang huruf I. 1, 2, 3. Kemudian asalnya tanwin itu seperti ini. Dan nun kembali ke semula, dia punya sifat berarti baininya, punya sifat gunnah, sehingga tidak boleh bacanya begini an, in, un, nggak boleh. Dia gunanya betul ada, tapi bainannya nggak ada ya. Jadi bacanya an, in, un, an, bawahnya, 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 ya, perhatikan cara baca huruf ghain. Tadi masih banyak yang yal gitu. Cukup dibuka rahangnya. Yal. Coba yal. Jadi nggak perlu yal. Yal. Coba. Yal. Yal syaraqa ifatan 1, 2, 3. Yal syaraqa ifatan. Yal syaraqa ifatan. Nah, nggak boleh diputus, gayanya mengalir suaranya. Koknya masih ngikut bibirnya masih ikut ya. Bagus. Yuk kita baca 2 baris. 1, 2, 3. Jangan fasal. Wa ma adraka ma yaumul fasal. Jangan. Apa? Innahu laqaulun fasal. Jangan kayak gitu. Kemudian bil qisth. Ar-raji'. Perhatikan. Ar-raji'. As-samaa'i dzatir raji'. Raji' tak boleh muncul. Raji' tak boleh. As-samaa'i dzatir raji'. 1, 2, 3. Was-samaa'i
Dan ketika hamzah atau alif berharokat fathah tain berbunyi an. Jadi an. Nah, kalau itu artinya pindah. Kita jelaskan apa sih yang pindahnya. Nah, di sini ada dari ayat yang seperti ini pindah ke sini dibacanya. Nah, ini ayat yang lengkapnya ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi di sini anak-anak akan diberikan kemudahan. Kita buat dari kertas surah dan dilaminating supaya tidak cepat rusak, ya. Di sini ada huruf alif, maka kita tunjukkan dengan media ini kita buat seperti ini, otomatis anak ini akan tahu. Nah, di sini letaknya huruf A di mana ya? Nah, tentang sakta Ibu Chandra yang itu menerapkan. Sakta itu apa sih? Sakta itu ketika ada tanda baca sini, nah itu kita boleh berhenti sejenak, berhenti 2 harokat tanpa bernafas. Kami mengambil materi hukum mim sukun. Kita akan kayak tadi taruhin, atau bisa juga anaknya bisa kan ini tulisannya kecil jadi nggak bisa untuk banyak orang, untuk satu halaman aja. Maka tadi bertemu dengan hamzah ain ha gain ha, maka bacaan itu dibaca, kalimat itu dibaca jelas. Jadi nanti anak-anak yang dijelaskan itu insya Allah akan langsung paham gitu. Misalnya anak-anak an contohnya apa? Ya, apa? An, in, un ya. Yang fatatain contohnya apa? Misalnya dia mengambil an atau ban, terserah dia lah. Nanti dipakai tusukin di media kami ini, alhamdulillah kami ambil bahan-bahannya dari yang ada di rumah. Ada perbedaan antara tarkib dan tafhim. Di bawahnya ada garis yang tipis dan yang kalau untuk tafhim ada garis yang tebal gitu. Tapi kita bikin satu plot warna biru, da sama za, terus ta sama ka. Jadi supaya anak itu atau orang yang melihat ini bisa segera mengetahui bahwa itu kelompok-kelompok alif lam samsiah. Jadi teman-teman, Bunda bawa media pembelajaran nih. Nah, di sini nanti teman-teman belajar tentang hukum bacaan idhar. Nah, kemarin kita belajar tentang alif lam samsiah. Dibuka bukunya yaitu halaman 22. Coba Bu Rahma, yang mana tanda sakta? Di kiri atau di kanan? Di situ ya, yang merah itu. Oh iya, bagus. Iya benar ya. Nah, di situ tertulis seperti itu, tapi kita bacanya menjadi bi salismul fusuqu ba'dal iman. Tanda baca dalam Al-Quran, sakta. Sakta atau simbolnya atau katanya lain ini adalah sad atau seperti huruf sin. Ada yang masih ingat mim syafawi itu artinya apa sih? Iya, syafawi ada yang masih ingat adik-adik? Syafawi itu kan mim dan ba itu berasal dari syafawi dari makhraj syafawi, yaitu kedua bibir, ya kan? Masya Allah, tadi sudah dikasih tahu, nggak nyimak ya? Ini tulisan yang seperti ini alif berharokat, di atasnya ada garis 2, itu namanya fathah tain. Materi kita sebelumnya yaitu adalah mengenal huruf hijaiyah alif dan ba. Apa? Alif dan ba. Coba dibaca. Baja'ah. Sekali lagi, baja'ah. Satu harokat. Baca jangan terlalu cepat. Baja'ah. Terakhir, ini contoh dari idhar syafawi. La'allakum tattaquna. La'allakum tattaquna. Dan seperti ini bapaknya? Apa? Ya, karena sudah berharokat fathah. Kalau tidak ada harokatnya apa namanya? Tapi kalau Alif lam qamariyah ada berapa itu? Ada 14. Apa saja? Coba sebutkan. Alif, lam, Ya. Siapkah kalian untuk pelajaran hari ini?
atau lafaz jalal. Nah sekarang Ibu membahas berharokat kasrotain, fatatain, kasrotain, doma, tain. Betul nggak teman-teman? Baca dulu. Silakan dibaca. Masya Allah. Benar nggak Ustazah? Betul. Hebat. Subhanallah. Ini Ustazah. Kotaknya yang mana ya? Ini Ustazah. Iya. Ikuti setelah Ibu baca ya. Aan, Aan, malaan, malaan, fotoan, khotoan, nabaan. nabaan. Sekarang baris pertama. Ibu guru akan kasih contoh. Hari ini pelajaran kita ialah huruf hijaiyah berharokat fathah tain yang berbunyi anak-anak. Bu guru akan kasih contoh dulu, nanti anak-anak akan mengulangi ya. Aan, malaan, khotoan, nabaan. Apa itu nakal? Tadi ada yang masih ingat nakal tadi di video disebutkan apa artinya? Memindahkan, yaitu memindahkan harokat kasroh pada huruf hamzah kepada huruf sukun sebelumnya, yaitu huruf lam. Ya. Kita mempelajari hukum bacaan ijhar. Bacaan ijhar itu adalah bacaan jelas. Ya, jelas apanya di sini? Ya, di sini adalah jelas ketika kita mengucapkan nun mati atau tanwinnya. Ya, jadi dengan adanya metode tartila ini, jilid 1 sampai dengan jilid 5, saya merasa terbantu untuk pembentukan makhorijul hurufnya, ketepatan hurufnya, dan tajwidnya. Saya berterima kasih kepada metode tartilaku dan Ustadz Nur Hadi. Semoga apa yang beliau berikan bermanfaat bagi saya. Ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana tidak hanya memahami materi yang ada di dalam buku tartilaku ini, tapi juga di sini saya belajar bagaimana cara menyampaikannya. Untuk kedepannya mudah-mudahan pelatihan Iqra Tartilaku ini bisa terus berlangsung. Nah, tidak hanya di sini tapi di berbagai banyak tempat di Indonesia ini. Sebelum saya mengikuti pelatihan ini mungkin kurang bagus ya cara membaca Al-Qur'annya. Nah, begitu mengikuti pelatihan ini alhamdulillah di sini diajarkan terkait dengan bacaannya, kemudian tajwidnya, kemudian makhorijul hurufnya, kemudian cara membacanya seperti apa dengan benar, pembuatan silabus, pembuatan rencana pembelajaran, hingga kita dilatih micro teaching, bagaimana kita nantinya akan mengajar untuk berbagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.